Allah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan tirani, despotik dan fajir serta berbuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi pasti akan hancur, pasti akan binasa dan lenyap cepat atau lambat. Ingat dan catat ini. Semua tiran, semua orang-orang yang zalim, pemimpin yang zalim pasti akan dihancurkan oleh Allah, dan ketika mereka dihancurkan itu, mereka masih dalam puncak kekuasaan tirani. Ketika Allah menghancurkan Namrud, Allah tidak menghancurkan dia dalam keadaan dia sedang lemah, tetapi Allah menghancurkan Namrud saat dia berada di puncak kesombongannya, yang berkata kepada manusia, "Ana uhyi wa umit," akulah yang menghidupkan dan akulah yang mematikan. Ketika Allah menghancurkan Fir'aun, Allah tidak menghancurkannya dengan cara mengubah keseimbangan kekuatan. Akan tetapi Allah menghancurkan Fir'aun saat dia berkata, "Ana rabbukumul a'la," akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah menghancurkan Fir'aun saat dia berada di puncak kekuasaannya, saat dia memimpin pasukannya yang bersenjata lengkap untuk membasmi Nabi Musa dan kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi 'idan yadhkurunahu fihi wa yashkurunahu 'ala fadli wa ihsani. Wa asyhadu an la ilaha illallah khassa hadhihi al-ummata bimazidin minal birri wal ikram wa ja'ala laha hadhihi al-munasabati mahattatan lidh-dhikra wal i'tibar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzur ra'yis sadid wal fi'lil hamid, khairu man shalla wa sallam wa hajja wa i'tamar, wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bi'ala ad-darajat wa afdalil maqamat wa sallama tasliman ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Setiap kali para jamaah haji berihram dari miqat, dan setiap kali para jamaah bertalbiyah, dan kebaikannya bertambah. Allahu Akbar. Setiap kali para jamaah memasuki Makkah dengan bertalbiyah dengan penuh rasa aman, dan setiap kali mereka bertawaf di Baitullah yang suci, serta sa'i antara Safa dan Marwah sambil berzikir dan bertakbir. Allahu Akbar. Setiap kali mereka berwukuf di Masy'aril Haram sambil berzikir dan memohon ampunan Allah. Allahu Akbar. Setiap kali mereka tiba di Mina lalu melempar jumrah Aqabah sehingga mereka dapat mengalahkan musuh abadi. Allahu Akbar. Setiap kali mereka bertahallul, memendekkan rambut, tawaf di Baitullah dan menyempurnakan ibadah. Allahu Akbar. Maha suci Allah yang kepadanya segala sesuatu bertasbih dengan memujinya. Maha suci Allah yang perbendaharaannya tidak pernah habis meskipun dengan keluasan rahmatnya. Maha suci Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya dan mengatur urusan seluruh alam semesta. Maha suci Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu,
yang kemurahannya amat luas dan karunia-Nya sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji tahun ini dan wukuf di Arafah berbeda untuk pertama kalinya sejak zaman Nabi Adam alaihi salam hingga sekarang. Sebanyak 1.400.000 jamaah haji kemarin telah berdiri wukuf di padang Arafah, dan 2 juta penduduk Gaza akan terus berdiri wukuf di tanah mereka. Para jamaah haji berdiri wukuf di Arafah setelah mereka menanggalkan segala sesuatu, sedangkan penduduk Gaza tegak berdiri setelah kehilangan segalanya. Para jamaah haji memohon ampunan dan pengampunan kepada Allah, sementara penduduk Gaza mengeluhkan pahitnya pengkhianatan. Wukuf para jamaah haji telah berakhir kemarin sore saat terbenam matahari. Sementara penduduk Gaza tidak tahu kapan penderitaan mereka akan berakhir. Semoga Allah menerima wukuf kalian, wahai orang-orang mulia di Gaza. Karena kalian telah berihram dengan syahadah atau kemenangan. Sementara orang-orang berihram untuk umrah dan haji, para penduduk Gaza mengenakan kain kafannya sebelum mengenakan kain ihramnya. Para penduduk Gaza telah merasakan lapar dan terusir sebelum menikmati haji tamattu. Mereka berdiri di atas gunung kemuliaan dan kehormatan, bukan di atas Jabal Rahmah di Arafah. Para penduduk Gaza berkeliling di sekitar kuburan dan ke rumah-rumah mereka yang hancur sebelum mereka bertawaf berkeliling di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para penduduk Gaza mendekatkan diri kepada Allah dengan jiwa mereka, bukan dengan hewan kurbannya. Mereka telah merajam tentara-tentara Zionis iblis dengan kekuatan yang mereka siapkan sendiri sebelum merajam simbol iblis dengan 7 batu kerikil. Mari kita memohon ampunan kepada Allah. Kita memohon keteguhan kepada Allah bagi mereka, dan kita memohon kepada Allah akan datangnya kemenangan yang dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Ahmad, Imam Abu Dawud disebutkan bahwa hari yang paling agung di sisi Allah adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Hari yang paling agung di sisi Allah, tidak ada hari yang lebih agung, lebih besar dan lebih mulia daripada hari ini, yaitu Yaumun Nahar. Selain itu terdapat juga Yaumul Qar, hari setelah Yaumun Nahar, yaitu ketika jamaah haji berdiam diri di Mina. Idul Adha atau Yaumun Nahar adalah hari istimewa yang penuh kemuliaan. Hari ketika umat Islam di seluruh dunia melaksanakan syiar salat Id dan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan kita. Maka sudah semestinya kita menjadikan momentum Idul Adha ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat keimanan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha juga menjadi hari untuk mengenang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sebab Allah telah memilih dan mengangkat Nabi Ibrahim beserta keluarganya sebagai teladan bagi umat manusia. Hal ini dikarenakan karena keteguhan imannya, karena cintanya, dan karena pengabdian mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim penuh dengan ujian dan pengorbanan. Sejak kecil beliau telah menyadari kesalahan dalam kepercayaan kaumnya yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim adalah seorang yang tidak pernah mau berkompromi dalam masalah akidah. Dengan keberanian dan ketegasannya, beliau menentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya, sebagaimana tercatat dalam surah Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah
inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Apakah pantas engkau, wahai ayahku, menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan sesembahan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ibrahim pun menghancurkan patung-patung berhala untuk menunjukkan kebatilan kepercayaan mereka. Dan akibatnya Raja Namrud memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun Allah menyelamatkannya dengan menjadikan api itu dingin dan tidak membahayakan. Setelah selamat dari persekusi kaumnya, Nabi Ibrahim hijrah ke berbagai tempat dan diuji kembali dengan perintah Allah untuk meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di padang tandus Makkah. Maka dengan penuh keikhlasan dan tawakal, Hajar berusaha mencari air untuk anaknya dengan berlari antara bukit Safa dan Marwa, dan Allah pun mengabulkan usaha Hajar itu dengan memunculkan mata air Zam-Zam yang hingga kini menjadi sumber berkah bagi umat Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Sementara itu, peristiwa kurban yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia adalah refleksi dari keteladanan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam dalam mentaati perintah Allah. Dengan cinta, kepatuhan yang penuh, baik ayah maupun sang anak menerima perintah Allah tersebut. Ketika Ibrahim mendapatkan perintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail, beliau dengan penuh keimanan, dengan penuh cinta dan kepasrahan total kepada Allah, mereka berkata sebagaimana termaktub dalam surah As-Saffat ayat 102. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail berkata, wahai ayahanda, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran apa saja yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Yang pertama adalah keteguhan dalam akidah. Nabi Ibrahim tetap teguh dalam tauhidnya dan tidak ragu-ragu untuk menyatakan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan ayah dan kaumnya yang menyekutukan Allah. Dia tidak pernah goyah sedikit pun dalam keyakinannya meskipun diancam dan dihukum. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa mempertahankan keimanan adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan, meskipun kita menghadapi tekanan-tekanan sosial dan ancaman. Kedua, syariat Islam sangat memuliakan kaum perempuan. Penghormatan Islam terhadap perempuan terlihat dalam kisah Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang menjadi contoh ketabahan seorang perempuan dalam menghadapi ujiannya. Yang perjuangannya dalam mencari air untuk putranya Ismail diabadikan oleh Allah dalam ibadah sa'i antara Safa dan Marwa sebagai bukti kemuliaan dan keteladanan perempuan di dalam Islam. Ketiga, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan berbagai macam ujian yang berat, dibakar hidup-hidup oleh kaumnya demi mempertahankan tauhid. Namun dengan kesabaran dan keyakinan penuh kepada Allah, dia tetap teguh. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian hidup, dan ujian hidup itu adalah bagian dari perjalanan menuju keberkahan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah pelajaran keikhlasan di dalam berkorban. Ketika diperintahkan menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim dan putranya itu menunjukkan kecintaan dan kepatuhan total kepada Allah. Namun Allah menggantinya dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa keikhlasan dalam berkorban, meskipun sulit, akan selalu dibalas dengan kebaikan-kebaikan dari Allah. Sebab cinta sang hamba kepada Allah akan dibalas dengan cinta Allah kepada sang hamba. Yang kelima, ketaatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Ketika Nabi Ibrahim hijrah dan meninggalkan negerinya karena Allah,
Maka Allah mengganti kehilangannya dengan keturunan yang saleh, yaitu Ishak dan Yakub. Nabi Ibrahim rela meninggalkan negerinya dan keluarganya untuk menjalankan perintah Allah. Kesediaannya dalam menerima perintah Allah itu menunjukkan bahwa kepatuhan kepada Allah adalah bentuk keimanan yang sejati meskipun di awal-awal terasa berat. Yang keenam, pentingnya pendidikan anak di dalam Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mendoakan dan mendidik anak-anaknya agar bertakwa dan berakhlak mulia. Sebagaimana doa beliau di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum atau ilmu dan hikmah. Pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Jadikan aku sebagai buah tutur kata yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadikan aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ampunilah ayahku, sungguh dia termasuk orang-orang yang sesat. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari mereka manusia dibangkitkan, yaitu hari ketika tidak lagi berguna harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini semuanya menjadi pengingat bagi kita, menjadi reminder untuk selalu membimbing anak-anak kita dengan pendidikan agama, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang beriman. Karena bagaimanapun juga, pendidikan agama bagi anak sangat penting dalam membentuk karakter mereka sejak dini. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketujuh adalah keikhlasan dalam bekerja untuk Allah. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas demi Allah akan tetap dikenang. Seperti jejak kaki Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam makam Ibrahim. Maka setiap usaha yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, termasuk membangun Ka'bah dan berdakwah kepada umatnya, dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dan ini semua harus kita lakukan, baik sebagai individu, sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, dan para pemimpin harus mencontoh keikhlasan dalam bekerja karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan, bagaimana kita membangun kebaikan untuk dunia dan akhirat. Sebab Nabi Ibrahim tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Dia membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah yang hingga kini menjadi tempat yang penuh keberkahan dan menjadi warisan yang membawa manfaat bagi umat hingga hari ini. Hal ini mengingatkan kita agar selalu meninggalkan jejak kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kesembilan, mari kita didik anak-anak kita dengan baik. Orang tua harus memberikan contoh keteladanan, membangun lingkungan yang baik untuk anak-anaknya, serta memiliki visi agar seluruh keluarganya dapat berkumpul kembali di surga kelak. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan keteladanan dalam membimbing keluarganya agar tetap berada di jalan yang benar. Dan beliau selalu berdoa untuk kebaikan keturunannya agar tetap berada dalam iman dan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang ke-10, last but not least, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan tirani, despotik dan fajir, serta berbuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi pasti akan hancur, pasti akan binasa dan lenyap, cepat atau lambat. Ingat dan catat ini. Semua tiran, semua orang-orang yang zalim, pemimpin yang zalim, pasti akan dihancurkan oleh Allah. Dan ketika mereka dihancurkan itu, mereka masih dalam puncak kekuasaan tiraninya. Ketika Allah menghancurkan Namrud, Allah tidak menghancurkan dia dalam keadaan dia sedang lemah. Tetapi Allah menghancurkan Namrud
saat dia berada di puncak kesombongannya, yang berkata kepada manusia, "Ana uhyi wa umit." Akulah yang menghidupkan dan akulah yang mematikan. Ketika Allah menghancurkan Fir'aun, Allah tidak menghancurkannya dengan cara mengubah keseimbangan kekuatan. Akan tetapi Allah menghancurkan Fir'aun saat dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah menghancurkan Fir'aun saat dia berada di puncak kekuasaannya, saat dia memimpin pasukannya yang bersenjata lengkap untuk membasmi Nabi Musa dan kaumnya. Ketika menghancurkan kaum Ad, Allah tidak menghancurkan mereka dengan mengubah kekuatan atau membalik berbagai timbangan, tetapi Allah membinasakan mereka saat mereka dengan sombong berkata, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapakah yang lebih kuat dari kita? Ketika menghancurkan kaum Tsamud, Allah menghancurkan mereka saat mereka masih memotong batu-batu besar di lembah untuk membangun infrastruktur yang hebat. Ketika Allah mencerai-beraikan pasukan sekutu di perang Ahzab, bumi terasa sempit bagi orang-orang yang beriman meskipun sangat luas, dan hati mereka ketika itu telah mencapai kerongkongan karena begitu takutnya mereka terhadap musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka lenyapnya Israel dari alam wujud adalah kebenaran Al-Quran dan janji kenabian. Israel yang telah berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, berbuat genosida terhadap saudara-saudara kita umat Islam di Gaza, pasti akan hancur dan akan hilang lenyap dari alam wujud ini. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah bertanya kapan atau apakah Israel itu akan lenyap atau tidak. Kan hal itu adalah sebuah kepastian. Pertanyaan kita adalah kapan itu terjadi. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam tidak boleh hanya duduk manis, diam, lalu menunggu mukjizat. Sebaliknya, kita percaya bahwa mukjizat hanya akan terjadi setelah orang-orang beriman mengerahkan semua potensi dan usahanya. Ketika kebatilan telah mengerahkan segenap kekuatannya, sehingga tinggal selangkah lagi dari kemenangan, sedangkan kebenaran itu bertahan hingga atom terakhir keteguhannya dan nampak di ambang kekalahan, maka mukjizat itu pun terjadi. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah mengajarkan kepada kita kebenaran yang pasti, bahwa perang pengaruh berbeda dengan perang akidah. Dalam perang pengaruh, Allah serahkan manusia pada sarana dan keseimbangan kekuatan yang mereka miliki. Siapa yang memiliki sarana terkuat, yang memiliki senjata terkuat di antara semuanya, dia akan menang. Tetapi dalam perang akidah, tidak pernah diperlukan kekuatan yang setara dan tidak juga sarananya harus seimbang. Ketika perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 silam, kita hanya berpikir bahwa ini hanya satu putaran perang yang akan berakhir sama dengan putaran-putaran perang antara konflik umat Islam dengan Yahudi sebelumnya. Tetapi sekarang ada keyakinan dalam diri umat yang mengatakan bahwa ini adalah putaran terakhir. Tidak seperti yang terjadi selama ini. Sebab angin yang pernah bertiup kencang di perang Ahzab akan datang insya Allah. Dan angin Allah itu punya 1000 bentuk dan rupa. Sebab وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu selain dia. Tetapi yang pasti, bahwa perang ini telah lama berada di luar kendali kita dan juga di luar kendali para pejuang-pejuang kita. Kenapa? Karena tangan Allah yang mengarahkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak pernah menentang rasionalitas. Kita tidak anti untuk perhitungan kekuatan dan pertimbangan realitas. Namun rasionalitas kita tunduk menyerah di hadapan semua keteguhan perlawanan umat Islam di Gaza. Segala sesuatu yang terjadi
pada dasarnya yang terjadi di Gaza itu bertentangan dengan akal manusia. Kenapa? Karena kekuatan manusia murni mustahil akan menghasilkan semua keteguhan-keteguhan di Gaza ini. Realitas mengatakan bahwa negara-negara besar sekalipun pasti akan runtuh, dihantam oleh semua pemboman dan agresi barbar Zionis. Tetapi bagaimana bisa? Jalur Gaza yang luasnya lebih kecil dari semua ibu kota dan hanya setara dengan satu kecamatan di Jakarta, tapi mereka bisa menahan serangan Zionis itu dengan hebat. Yang di luar nalar kita, dengan kondisi geografinya yang datar, tanpa gunung, tanpa lembah atau hutan, kawasan ini menjadi zona militer yang rentan terhadap serangan pertama dari para produsen senjata mengerikan yang mereka membombardir Gaza dari laut, udara, dan darat. Mengingat perang Israel sebelumnya dengan negara-negara Arab berakhir dalam hitungan jam. Ada yang berakhir dalam hitungan hari. Perang Arab Israel tahun 67 hanya 6 hari, saudara. Dari tanggal 5 sampai 10 Juni. Maka kita saat ini tidak lagi bisa berbicara tentang realisme. Sebab semua penjajahan telah lenyap. Sebagaimana sejarah memberitahu kita, semua penjajah pada akhirnya akan pergi. Dan penjajahan Zionis ini pun akan lenyap, cepat atau lambat. Wallahu ghalibun ala amrih, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mari kita renungkan, Idul Kurban mestinya bukan sekedar seremoni belaka. Dia harusnya adalah panggilan jiwa untuk kembali kita menata hidup kita. Adakah di antara kita yang rela kita korbankan untuk memperbaiki negeri kita? Untuk memperbaiki negeri ini dan dunia Islam demi masa depan anak cucu kita dan demi menyelamatkan Masjidil Aqsa. Maukah kita melepaskan rasa aman yang semu agar kita bisa berdiri melawan kebatilan dan kezaliman? Ibrahim alaihi salam bukan hanya sekedar seorang nabi yang patuh kepada Tuhannya, tetapi dia adalah simbol keberanian menundukkan rasa cinta pada dunia demi cintanya kepada Allah. Maka apakah kita sanggup menyembelih kecintaan kita kepada jabatan, menyembelih kecintaan kita pada kenyamanan dan keraguan demi menyelamatkan negeri ini dan dunia Islam dari kehancuran? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama mengatakan, mari kita sama-sama bertekad dalam hati kita. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kurban tidak hanya berhenti dan tidak boleh berhenti di pisau jagal. Dia baru akan sempurna ketika kita juga menyembelih kepengecutan kita. Karena kalau bukan kita yang berkorban untuk negeri ini dan untuk dunia Islam, maka jangan heran kalau negeri ini penguasa-penguasanya yang zalim terus-menerus akan menjadikan kita kambing kurban. Inilah kurban yang masih kita tunda, yaitu keberanian untuk berkata cukup pada kezaliman dunia dan kezaliman global. Keikhlasan untuk kehilangan gemerlap dunia demi tegaknya kebenaran. Juga kejujuran untuk mengakui bahwa diamnya kita selama ini telah ikut melanggengkan neraka buatan para penguasa yang telah melalap peradaban Islam yang agung, yang mestinya kita tegakkan demi rahmatan lil alamin. Sampai itu kita lakukan, maka Idul Kurban hanya akan menjadi ritual tahunan dan bukan panggilan untuk perubahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu sami'un qaribun mujib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad al-habibil mustafa wa rasulil mujtaba wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala azwaji ummahatil mu'minin wardallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali
wa an sahabati wajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi'afwika wa judika wa ihsanika ya akramal akramin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma wa abrim li ammatil islami amra rushdin yu'azzu fihi ahlu ta'ah wa yuhda fihi ahlul ma'siyah wa yu'maru fihi bil ma'ruf wa yunha fihi 'anil munkar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashina waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma wafiqna litaubati wal inabah waftah lana abwabal qabuli wal ijabah. Allahumma taqabbal ta'atana wa du'aana wa aslih a'malana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina waghfir lana warhamna ya arhamar rahimin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.